Ya, mengenai pewahyuan ini memang pertama itu Tuhan yang memilih umat, lalu dia menuntun umat itu, mengarahkan umat supaya mereka mulai berpikir tentang Tuhan. Ya, itu tujuan pertama itu supaya karena mereka tadinya biasanya hanya berjalan menurut akal pikiran mereka sendiri. Jadi sekarang setelah mereka dipilih menjadi umat Tuhan, mereka mulai diarahkan bagaimana mereka berpikir menurut kemauan Tuhan. Makanya ada wahyu itu untuk mengajarkan umat gitu. Bagaimana mereka harus hidup dan dijelaskan asal mulanya penciptaan, asal mulanya kejatuhan manusia, dan bagaimana proses manusia itu harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak menurut Tuhan, maka mereka akan susah, akan menderita dalam hidup ini. Karena nanti akan saling bertentangan, bermusuhan dengan orang lain, untuk otomatis akan menghambat kepentingan kebutuhan hidupnya. Makanya melalui Alkitab ini Tuhan mengajarkan supaya manusia itu hidup melakukan hal yang baik. Dan itu sudah dicontohkan melalui kehidupan bangsa Israel sebagai umat yang mula-mula dipilih Tuhan dari antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, melalui mereka ini kita belajar bagaimana kekuatan manusia ini dapat memenuhi kehendak Tuhan supaya mereka bisa melakukan hal yang baik. Ternyata mereka gagal. Nah, setelah gagal mereka ini, Tuhan tahu bahwa manusia dengan akalnya tidak bisa mampu untuk menjalankan hidup yang benar. Makanya Tuhan lalu memberikan iman dan Roh Kudus itu untuk menuntun umat. Saya kira itu masalah inti daripada pewahyuan Alkitab itu aja tujuannya itu. Garis besarnya seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Martin. Seperti di sini ada melibatkan Roh Kudus dan iman gitu ya. Bang Juma ada tanggapan? Ya. Baik, Bang Handi, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan semalam dengan anak bata itu memang tidak memuaskan bagi saya pribadi ya, karena terkait berbicara mengenai proses, karena beliau kan yang minta data, beliau yang minta materi itu dibahas, proses pewahyuan. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses pewahyuan, kita ngerti dulu apa itu wahyu. Misalnya proses pemakaman, kita harus ngerti dulu apa itu pemakaman, kan gitu ya. Proses pemandian, ngerti dulu apa itu pemandian. Ya, proses pernikahan, ngerti dulu apa itu pernikahan. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa paham bahwa muatan yang terjadi kemudian di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Nah, Al-Quran menerangkan begini. Ketika proses pewahyuan itu, seperti yang saya gambarkan, ternyata pola pewahyuan di dalam menyampaikan kehendak Allah, kehendak Tuhan kepada manusia itu ada 3. Seperti yang saya gambarkan kemarin. Cuman mungkin karena kita berdialog dengan senior kita, dengan Pak Martin, sehingga mungkin dengan beliau kita lebih leluasa untuk menjelaskan. Karena kalau Pak Martin kan tidak buru-buru dan kita tidak dikejar waktu. Nah, terkait dengan hal ini, saya katakan bahwa proses pewahyuan di dalam Al-Quran itu, di dalam pemberitaan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama dengan proses pewahyuan melalui penglihatan. Melalui penglihatan ini yang dimaksud di sini adalah isyarat. Isyarat itu kemudian bisa berupa mimpi. Nah, ini yang terjadi kepada siapa? Kepada baginda Abraham. Nabi Abraham. Atau Nabi Ibrahim. Ini yang terjadi kepada beliau. Kenapa kemudian Abraham dengan yakin kemudian menyembelih anaknya tanpa keraguan? Ada apa rupanya? Kok dia begitu yakin gitu loh? Ya. Ternyata ini adalah salah satu proses pewahyuan yang diterima oleh Ibrahim, tanpa melalui perantaraan. Tidak melalui malaikat, tidak melalui hijab, dan juga tidak melalui makhluk yang lain. Tetapi serta-merta dia melihat penglihatan itu berupa wahyu, yakni perantaraan, penglihatan. Nah, pengertian daripada penglihatan ini adalah pengetahuan yang tiba-tiba dirasakan seseorang di dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim.
mimpi ketika beliau tertidur, ya, datang di dalam penglihatan mimpi beliau, Tuhan menginginkan untuk bagaimana Ibrahim ini menyembelih anaknya. Itu adalah satu cara di dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua, dari balik tabir atau dari belakang hijab yang pernah dialami oleh Nabi Musa kemudian ketika Nabi Musa menerima wahyu. Dia mendengarkan suara, dia mendengarkan panggilan, suara yang menyeru kepada dia. Itu hijab. Tapi dia tidak melihat rupa daripada yang memberikan wahyu itu. Dia nggak melihat ini nampaknya seperti apa. Tapi dia mendengarkan dan dia merasakan dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan sadar. Dia diseru. Itu Tuhan berfirman melalui perantaraan tabir. Nah, yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah metode yang ketiga. Apa itu? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi ada tiga. Pertama, melalui penglihatan. Kedua, melalui di balik tabir. Kemudian yang ketiga itu adalah melalui malaikat Jibril atau Roh Kudus. Nah, proses ketika Al-Quran diwahyukan melalui perantaraan Roh Kudus, itu tidak serta-merta tidak diberitakan. Selama kurang lebih 23 tahun, Al-Quran itu diwahyukan dengan Ruhul Amin, yaitu Jibril, atau disebut dengan Roh Kudus. Al-Quran menerangkan sebagaimana yang sering kita bahasakan kepada teman-teman, kunazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah ya Muhammad, yang mewahyukan Al-Quran kepadamu adalah Jibril, adalah Roh Kudus, yang datang dengan izin Allah dengan kebenaran. Lalu kemudian untuk apa dia datang? Liyutsabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan, menguatkan, ya, meyakinkan hati orang-orang yang telah beriman. Dan wahuda, dan sebagai petunjuk. Lalu apa lagi? Wa busyra lil muslimin, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang terjadi kepada Rasul Muhammad SAW. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika kemudian proses pewahyuan itu datang kepada baginda, beliau menyampaikan. Nah, cara penyampaiannya inilah yang kemudian disebut sanad Quran. Apa itu? Mata rantai penyampaian Al-Quranul Karim. Nah, ini yang acap kali kita tidak temukan di luar Islam, karena ilmu sanad itu memang hanya ada di Islam, tidak ada di agama lain. Oleh karena itulah kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran sebagai wahyu dan berbicara mengenai Bible apakah wahyu, itu kita nggak masuk ke isi dulu, kita nggak membahas isi dulu. Yang kita bahas itu adalah relevansi daripada ajaran yang kita anut berdasarkan penyampaian, proses penyampaian, dan juga mata rantai pembawa berita. Sekira begitu, Bang Handi. Sekian sementara. Ya, silakan Pak Martin ditanggapi, Pak. Ya. Jadi kalau dalam Bible itu jelas pertama itu Musa mendapatkan wahyu itu dari Allah tentang penciptaan. Jadi mulai dari tanah itu mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan itu ya. Nah, itu wahyu. Lalu selanjutnya perjalanan kehidupan bangsa Israel itu di situ dia saksikan sendiri apa yang terjadi. Oleh tuntunan Tuhan juga dia menuliskan semua yang dia alami. Jadi wahyu itu kepada Musa itu dia ngalami sendiri apa setelah penciptaan, lalu dia dengan bangsa Israel itu semua yang dialami, yang dia jalan itu semua ditulis berdasarkan pengalaman imannya. Jadi Tuhan sendiri juga bicara dengan dia di Gunung Sinai melalui yang menampakkan diri sebagai api yang menyala-nyala. Lalu Tuhan sendiri juga menulis hukum Taurat di dua loh batu dan diberikan kepada Musa. Nah, ini mungkin hal-hal yang luar biasa itu di situ. Yahweh sendiri menulis hukum Taurat di dua loh batu dan diberikan kepada Musa. Nah, itu jadi di sini ada satu wahyu yang nyata. Lalu Yahweh sendiri juga berbicara langsung dengan Musa, begitu. Nah, itu Yahweh itu sendiri menampakkan diri dalam rupa api yang menyala, gitu. Nah, disitulah seperti itu sampai seluruh perjalanannya dia minta supaya Tuhan menyertai dia
bangsa Israel supaya bisa masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui Abraham juga gitu. Melalui Abraham dipanggil pertama dibawa ke Kanaan untuk ditunjukkan bahwa ini loh tanah yang akan menjadi milik keturunanmu gitu. Jadi di situ Abraham bertemu dengan malaikat. Jadi malaikat Tuhan gitu lah. Nah itu. Jadi di situ juga dikatakan sebagai dia berbicara, Tuhan berbicara kepada Abraham. Jadi inilah cara-cara yang disampaikan melalui Alkitab ini yang disampaikan kepada para utusan-utusan itu di dalam menyampaikan firman atau kebenaran atau setiap peristiwa yang terjadi, karena semua yang terjadi itu berdasarkan kehendak Tuhan. Berdasarkan kehendak Tuhan, maunya Tuhan gitu. Bangsa Israel ini dituntun, dibimbing sampai masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu. Artinya mereka dibawa dari tempat perbudakan untuk masuk ke tempat yang lebih baik, yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang sudah dipilihnya. Jadi seperti itu pewahyuan kepada di dalam Alkitab itu seperti itu. Seperti juga misalnya tentang kelahiran Yesus umpamanya. Itu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel yang menyatakan kepada Maria dan Yusuf bahwa anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Nah itu Gabriel mengatakan itu kepada Maria dan menjelaskan juga kepada Yusuf tunangannya itu yang tadinya dia anggap kenapa Maria hamil tanpa dia begitu. Tapi lalu Gabriel menyampaikan bahwa dia lahir bukan karena hubungan manusia tetapi itu karena kehendak Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Nah gitu kira-kira itu penjelasan saya dari masalah wahyu itu. Oke, baik. Bang Handi langsung saya ini Bang langsung Handi. aja Bang Juma, langsung aja. Oke. Santai. Kita hargai apa yang kemudian saudara kita sampaikan. Jadi kembali kepada Quran. Al-Quran itu disebut sebagai wahyu. Kenapa? Karena Al-Quran pertama membahas tentang dirinya, bahkan membahas tentang penamaannya. Membahas tentang Al-Quran itu sendiri. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihah anna lahum ajran kabira. Jadi Al-Quran itu dengan poin-poin yang ada di dalamnya, ruang lingkup keilmuan yang ada di dalamnya, bercerita tentang dirinya gitu. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada seluruh umat manusia. Untuk diuji, untuk dikaji, untuk ditelaah, untuk dikritisin, dan seterusnya. Untuk membuktikan bahwa ini bersumber dari Sang Maha Kuasa. Jadi Al-Quran itu menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang tahan uji, tahan banting. Yang selalu menantang alam semesta untuk kemudian dibuktikan isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Inna hazal Quran. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan upah berupa pahala kenikmatan yang besar. Ini Al-Quran mengatakan begitu. Bahkan Al-Quran disebut Alkitab pun jelas dikatakan dirinya sebagai Alkitab. Wal kitabil mubin. Inilah Al-Quran, kitab yang jelas. Jadi Al-Quran sebagai wahyu itu menerangkan dirinya gitu loh. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran ini memiliki pola. Dari namanya, dari isinya, bahkan dari bahasanya pun diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran sebagai wahyu menjelaskan dirinya sebagai sebuah penyampaian yang disampaikan dengan perantaraan pena. Di situ menjelaskan menggunakan bahasa Arab untuk sebagai bahasa pengantar kepada manusia, agar si pembawa berita itu mengerti dan paham apa yang harus ia sampaikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai wahyu, maka Al-Quran mengurai kata wahyu itu sendiri. Nah, kata wahyu itu bertaburan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 44 dikatakan Nuhi. Di dalam surah An-Nisa ayat 163 disebut Auhayna. Di dalam An-Nisa ayat 163 Auhayna. Lalu kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 111 Auhaitu. Di dalam surah Al-An'am ayat 19 wa uhiya. Di dalam Al-An'am ayat 50 juga ada diterangkan yuha, auhiya, yuha, auhiya, yuhi, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu mengatakan dirinya sebagai
sebagai wahyu, itu jelas. Itu jelas. Dia katakan dirinya wahyu. Ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diwahyukan. Jadi kata wahyu itu sendiri asalnya dari Al-Quran, yang kemudian digunakan sebagai bahasa untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah catatan-catatan bahwa itu dari Tuhan. Dan itu asalnya dari Al-Quran. Inilah kemuliaan yang kemudian dimiliki oleh Al-Quran. Lalu kemudian, Al-Quran itu disebut wahyu kenapa? Karena setiap kata di dalam Al-Quran itu, dia ingin diuji. Diuji dengan apa? Dengan pemberitaan ilmu, fi ilmu dare, ya, mubani lil majlul misalnya. Atau di dalamnya terdapat pemahaman-pemahaman yang mana pemahaman ini berdiri di atas disiplin ilmu yang harus dikaji berdasarkan ilmu itu sendiri. Ketika misalnya Al-Quran menerangkan di dalam surah salah satu kita ambil misalnya di dalam surah Al-Qasas misalnya ya, di Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Nah, kata wa auhayna ini saja itu membutuhkan beberapa disiplin ilmu untuk mengkaji apa maksud dan kandungan daripada kata ini. Jadi tidak serta-merta ada tulisan diimani begitu saja, tidak. Tetapi Al-Quran dia harus dikaji. Misalnya seperti yang saya terangkan, wa auhayna berasal dari akar kata apa dia? Apa dasar pijakan akar kata ini? Kemudian apa makna daripada akar kata yang dimaksud? Ternyata al-wahyu itu merupakan isyarat yang cepat dalam arti kata bahwa pembicaraan dengan menggunakan simbol atau isyarat bisa berupa suara yang tidak tersusun dalam bentuk kalimat atau bisa juga dalam bentuk pengertian penyampaian dengan respon tubuh atau tulisan. Nah, itu wahyu berdasarkan kaidah bahasa. Nah, sementara kalau wahyu kita sandarkan kepada pemberitaan-pemberitaan lain, misalnya ada redaksi-redaksi, catatan-catatan dari penulis atau orang yang gemar menulis surat atau orang yang gemar menulis sebuah temuan-temuan ilmiah, itu tidak sampai kepada pengertian wahyu. Jadi tidak semua tulisan-tulisan itu bisa disebut wahyu, nggak semua. Karena kata wahyu itu memiliki definisi sendiri, yang mana definisi ini adalah kembali kepada sumber, kembali kepada yang diberikan dan muatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menyebut dirinya sebagai wahyu. Dan karena kedudukan wahyu itu sangat tinggi, maka kata wahyu itu diambil dan digunakan untuk menobatkan ya sesuatu agar sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian setelah kita menyadari bahwa Al-Quran itu ternyata adalah wahyu dari Sang Ilahi, kita belajar tentang kodifikasi kemudian. Kodifikasi Quran diantaranya adalah pemeliharaan, pembukuan, pencetakan, di mana semua itu muara dari segala apa yang saya sebutkan kodifikasi ini itu berasal daripada hafalan. Nah, ini yang dianut oleh budaya penyampaian Al-Quran. Oleh karena itulah semalam ketika saya tanya, apakah budaya ini dianut juga oleh kitab saudara anak bata? Rupanya beliau tidak bisa untuk mengurai itu. Ya, saya kira begini sementara ya sebagai edukasi bagi saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Silakan Pak Martin. Ya, baiklah. Terima kasih. Jadi bicara tentang wahyu di sini kita agak berbeda memang dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu mempertahankan diri dengan kata wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira, itu pertama. Yang bukan langsung dari Tuhan gitu ya, melalui Jibril ya. Nah, itu persoalannya pertama itu di sana. Sedangkan Alkitab ini itu langsung dari Tuhan sendiri berbicara kepada Musa misalnya. Lalu kepada nabi-nabi lain yang selanjutnya dalam tuntunan Roh Kudus, penulisan-penulisan Alkitab itu ditulis berdasarkan sejarah. Jadi sejarah kerajaan Allah itu cerita tentang semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, setelah kehidupan bangsa Israel itu sudah selesai di peranannya, misinya, maka Yesus datang. Yesus datang itu sebagai firman itu sendiri yang menjadi manusia. Dan di sini memang luar biasanya itu di situ, bahwa tidak hanya sekedar wahyu, tetapi firman itu sendiri datang dalam rupa manusia. Kalau tadinya dikatakan wahyu itu bicara kepada nabi-nabi dan lain-lain,
Sekarang firman itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyatakan, untuk menggenapi apa yang diwahyukan sebelumnya. Jadi para nabi-nabi itu setelah misinya selesai, datang Yesus untuk menggenapi. Yaitu serah terima dengan Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir, itu dia baptiskan Yesus sebagai tanda bahwa Yesus akan menggenapi semua rencana penyelamatan. Jadi isi Alkitab itu bukan sekedar wahyu, tapi adalah karya penyelamatan Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan bagi umat manusia, begitu. Jadi itu yang paling utama itu, sehingga pertama, kenapa kita percaya saja, yakin saja itu kenapa? Karena memang pertama Tuhan sendiri yang mula-mula menciptakan alam ini. Tidak ada Tuhan lain yang mula-mula menciptakan, tidak ada. Mulai dari kosong itu hanya Yahweh atau Elohim atau Adonai yang disebut Adonai itu. Gitu. Itu yang kita yakin. Keduanya, dia menjelaskan segala sesuatu secara lengkap, sempurna, mendetail, berurutan dalam kisah-kisahnya dari mulanya itu kepada Musa. Bahkan seluruh rencana-rencana penyelamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini juga sudah dijelaskan secara berurutan. Jadi kalau tadinya bangsa Israel saja dipilih dan diarahkan melalui ajaran-ajaran, melalui wahyu, pengajaran para nabi-nabi, lalu Yesus sendiri datang untuk menggenapi rencana penyelamatan itu. Jadi disinilah lengkapnya Alkitab itu. Setelah misi para nabi selesai, Yesus sendiri, firman itu sendiri datang. Sehingga manusia satu-satunya manusia yang berbeda dengan manusia lain adalah Yesus. Ini hal yang luar biasa yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita tidak hanya terima dari nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa, tetapi Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia Yesus. Nah, disebut Injil itu karena di dalam Injil itu menceritakan tentang peranan Yesus di dalam kehidupannya, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya, sampai dia nanti akhir zaman dia datang untuk menghakimi. Sehingga namanya Alkitab itu sudah tuntas, lengkap, sempurna, final sudah. Itu yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi, pada rasul-rasul kita. Dan semua karya-karyanya itu menjelaskan secara tuntas apa maksud Tuhan dengan kehadiran Tuhan dalam campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan ingin menyelamatkan. Jadi satu yang pasti yang kita dapatkan dari firman Tuhan atau dari wahyu ini adalah kepastian keselamatan. Itu puncaknya itu di sana. Kepastian keselamatan yang dari Tuhan. Jadi bukan keselamatan itu berdasarkan usaha kita manusia, karena manusia tidak mungkin bisa berusaha untuk menjadi dirinya menjadi benar, itu tidak bisa. Dan itu sudah dibuktikan sendiri oleh bangsa Israel. Makanya setelah bangsa Israel mereka gagal untuk menghendaki Tuhan, maka Yesus sendiri datang, lalu dia menggenapi rencana penyelamatan, lalu umat itu dikasih iman, lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun umat supaya bisa melakukan hal yang benar. Jadi kita tidak sekedar terjebak di kata wahyu saja, tapi bagaimana karya Tuhan sampai puncaknya, yaitu membuat manusia bisa hidup yang benar untuk berlaku baik terhadap sesamanya manusia. Nah, itu puncaknya daripada kekristenan, sehingga Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah sangat lengkap, sempurna, mendetail dan berurutan, tuntas dan final. Itu menurut kita. Jadi kalau berdasarkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Karena Bible itu bicara tentang karya penyelamatan Tuhan sendiri. Bukan sekedar manusianya diajarkan bagaimana supaya mereka melakukan menjalani hidup yang benar. Tentu masih jatuh bangun seperti bangsa Israel. Begitupun manusia sampai sekarang. Orang Kristen pun masih jatuh bangun gitu. Tetapi Tuhan terlibat dalam kehidupan umat. Jadi bukan sekedar wahyu, tapi dia terlibat dalam kehidupan umat itu supaya manusia belajar dari tahap ke tahap, dari langkah ke langkah untuk menjadi manusia yang terbaik di dunia ini, supaya menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain juga Tuhan rencanakan untuk diselamatkan. Jadi bukan hanya orang Kristen sekarang saja, tapi semua bangsa itu akan diselamatkan. Dan itu sudah dimulai sekarang sudah dimulai dengan adanya dialog-dialog seperti ini, adanya perkembangan agama-agama di dunia, itu merupakan proses daripada rencana penyelamatan bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita mendengarkan dari apa yang diuraikan oleh saudara kita Pak Martin tentang kitabnya, bahwa tidak fokus hanya semata kepada kata wahyu. Oke, nah berbeda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fokus terhadap kata wahyu itu sendiri. Kenapa harus fokus kepada kata wahyu? Karena sebuah pemberitaan itu harus akurat dulu.
Mau seindah apapun kata yang terurai, kalimat yang teruntai di dalam sebuah kitab, kalau ternyata itu bukan dari Tuhan, ya itu juga salah, percuma. Seindah apapun sebuah ajaran, kalau asalnya bukan dari Tuhan, ya itu tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Kan gitu. Nah, kenapa Al-Quran itu harus menguliti dirinya sendiri? Untuk membuktikan bahwa dia adalah kalamullah. Bahwa ketika ada dua petunjuk, yang satu petunjuk manusia, yang satu petunjuk dari pencipta langit dan bumi, maka sudah pasti yang menjadi acuan kebenaran adalah petunjuk dari pencipta langit dan bumi. Bukan kemudian petunjuk dari manusia yang dibuat. Oleh karena itulah untuk mengetahui itu dari Tuhan ataupun bukan, harus jelas, nggak bisa abu-abu. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaika birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman. Apa firmannya? Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu semua bertakwa kepada aku. Nah, ini harus ada perintah dari sang pencipta langit dan bumi. Apa kemudian yang diinginkan oleh beliau yang pencipta ini terhadap makhluknya? Nah, kalau dikatakan di Islam, keinginan daripada pencipta langit dan bumi adalah agar manusia menyembah tunduk kepadanya. Itu keinginannya, dan itu ditorehkan di semua data di dalam kitab-kitab terdahulu yang masih kita temukan terjemahannya hari ini. Fokus menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Nah, tapi kalau ada kemudian yang mengatasnamakan, menulis, tetapi tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan, itu nggak bisa diimani sebagai sebuah berita benar. Meskipun ajarannya nampak, kelihatan bagus. Nah, Al-Quran merupakan roh. Sebagaimana yang diterangkan, sebagaimana yang saya katakan tadi dalam ayat ini. Yunazzilul malaikata birruh. Jadi Al-Quran itu roh. Roh Allah yang kemudian diutus, diberikan kepada seluruh umat manusia. Jadi yang menjalankan Al-Quran, padanya ada roh Allah. Al-Quran merupakan roh dari Allah yang menghidupkan akal manusia dan juga membangkitkan keinginan hati untuk mengetahui kebenaran itu. Jadi Al-Quran itu adalah roh yang menghidupkan akal, roh yang menghidupkan hati, kalbu. Al-Quran dikatakan hal, dikatakan roh yang menghidupkan akal, menghidupkan hati. Kenapa? Karena Al-Quran muatannya adalah aturan dari Allah. Apa tujuannya? Mengatur kehidupan individu, mengatur kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah hikmah ketika Allah kemudian mewahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa? Karena Al-Quran harus tertanam di dalam hati dan meresap ke dalam kalbu. Oleh karena itulah kemudian setiap pemberitaan ayat per ayat di dalam Al-Quran memiliki muatan ilmu, memiliki landasan asbabul nuzul, memiliki disiplin ilmu yang kemudian tidak bisa diragukan keberadaannya. Kenapa? Ditopang oleh berbagai macam aspek. Tapi kalau di kitab lain, mohon maaf saya singgung sedikit. Kalau di kitab lain, memberitakan misalnya seperti yang diterangkan oleh anak Batak semalam. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis misalnya? Apa yang ditorehkan? Ternyata dia jawab yang memerintahkan menulis adalah Theophilus. Nah, dasar pijakan inilah yang harus digali. Dan ternyata memang tidak ditemukan apa yang ada di dalam sandaran Al-Quran terhadap tulisan-tulisan itu. Jadi sekali lagi melalui forum ini saya katakan, Al-Quran itu adalah roh Allah. Jadi yang dimaksud, roh Allah akan menemani engkau selama-lamanya sampai akhir zaman, itulah Al-Quran. Karena Al-Quran itu menghidupkan akal. Al-Quran itu menyuburkan hati. Al-Quran merupakan aturan dari Allah yang mengatur kehidupan individu dan juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah kemudian
Sehebat apapun sebuah negara, bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai asas kenegaraan. Nah, jadi kalau dikatakan Al-Quran itu adalah roh, itu disebabkan karena dia adalah wahyu. Itu disebabkan karena dia adalah ilham. Sehingga orang yang menjadikan apa yang tertuang, yang tertulis, yang terekam di dalam Al-Quran sebagai koridor di dalam kehidupannya, orang itu pasti memiliki roh Allah. Dengan demikian, Al-Quran telah memecahkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Al-Quran menjawab berbagai macam pertanyaan di dalam kehidupan. Dan juga meneguhkan hati manusia, meneguhkan hati para penganut Al-Quran di dalam menghadapi berbagai ujian, di dalam menghadapi berbagai kesulitan, berbagai macam problema yang ada di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana pemahaman kita sebagai orang Indonesia mengatakan begini. Dan orang-orang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah kata Allah, supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya dengan teratur dan benar kepadamu. Tidaklah orang-orang kufur itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi inilah hikmah kenapa kemudian Al-Quran itu disebut wahyu, disebabkan karena poin per poin dalam Al-Quran itu memiliki beberapa disiplin ilmu dan syarat akan keilmuan. Dan kemudian tidak ditemukan pada kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena kitab yang lain itu adalah hasil penyelidikan sehingga terjadi penyusunan berita, di mana berita itu nantinya akan menjadi sebuah cerita. Meski cerita ini tidak ada legitimasi dari sumber bahwa cerita itu adalah benar, absah keberadaannya. Ya, saya kira begitu sementara. Silakan Pak Martin. Ya. Jadi memang ini masalah keyakinan ya, masalah keyakinan. Jadi dengan dalil-dalil kita masing-masing untuk meyakinkan tiap umat gitu. Kalau di dalam kekristenan atau orang Yahudi kita sudah tahu pasti yakin akan apa yang firman ini, kita sudah yakin karena memang pertama Tuhan itu menyatakan diri. Tuhan itu sudah menyatakan diri sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu yang hanya wahyu. Kalau kita wahyu aja kan kita masih ragu-ragu, apalagi bukan Tuhan sendiri yang bicara katanya itu kita tentu enggak. Tapi kalau dalam Bible itu Tuhan sendiri yang menyatakan diri, jadi kita nggak pernah ragu. Nah setelah kita yakini dengan pasti karena Tuhan sendiri yang sudah terlibat, bagaimana kita menerimanya lalu mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan ini. Seperti misalnya saya bacakan ya di Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu firman yang jadi manusia, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ya, itu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih tinggi daripada nama mereka. Jadi itulah, jadi di sini jelas bahwa Alkitab itu bukan sekedar wahyu, tapi Tuhan sendiri yang datang menyatakan itu. Nah setelah kita yakin, kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Lukas misalnya, itu nggak ada masalah. Theophilus itu satu istilah saja, itu Theo Tuhan, Philus itu sahabat, jadi sahabat Tuhan. Itu adalah jemaat itu sendiri. Jadi tujuannya itu kepada jemaat itu. Dan ini dia menyampaikan, jadi Tuhan memakai pikiran Lukas juga dituntun oleh Tuhan untuk menuliskan segala sesuatu itu kepada jemaat. Jadi memang disitulah caranya penyampaian firman itu kepada utusannya. Seperti sekarang, saya sebagai seorang pendeta juga, saya dalam tuntunan Tuhan untuk menyampaikan firman kepada orang lain. Saya tidak akan berbicara dengan dasar pengalaman atau kepintaran saya sendiri, tidak. Selalu kita awali dengan berdoa, minta tuntunan, bimbingan, dan pengarahan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu bersumber dari Tuhan sendiri.
Karena Tuhan juga turut terlibat dalam setiap aktivitas kita. Itulah hebatnya kekristenan itu di situ. Jadi tidak semata-mata Tuhan membiarkan manusia itu berjalan sendiri, kecuali dia tidak mau. Contohnya misalnya seperti Yudas Iskariot misalnya. Ya, dia dengan jalan pikirannya sendiri, dia memahami tentang tugas jabatannya, tapi akhirnya karena dia tidak setia, tidak taat kepada perintah Tuhannya, lalu dimanfaatkan oleh iblis. Nah, ini kesalahan manusia di situ. Begitu dia tidak dalam tuntunan Tuhan, pasti dia digiring oleh iblis. Karena iblis ini selalu ada di sekitar manusia. Sehingga pada waktu dia lepas dari Tuhan, iblis sudah menyambut dia. Dan di sinilah kita akan lihat bagaimana kelakuan manusia itu sendiri. Ya, bagaimana kelakuan manusia itu dalam kehidupannya. Akan kelihatan. Seperti orang Kristen begitu akan kelihatan. Walaupun dia misalnya pinter Alkitab ini, tapi bagaimana perilakunya dalam kehidupan setiap hari itu akan menyatakan. Nah, disinilah kita melihat bahwa siapa orang-orang yang konsisten dengan terima firman wahyu itu sendiri dalam mempraktikkan kehidupannya. Jadi kita tidak hanya terbelenggu di dalam masalah wahyu kalau kita sudah enggak. Kita sudah lewatin itu karena kita sudah yakin. Seperti ayat tadi sudah saya katakan, sebelumnya pada Nabi, di zaman akhir ini dia sendiri yang datang, Yesus itu firman itu sendiri yang datang, sehingga kita tidak pernah ragu terhadap apa yang ditulis di dalam Bible. Tidak pernah sedikit pun ragu, karena Tuhan menyatakan diri sendiri di dalam peranannya dalam menyampaikan ajaran itu kepada umat. Nah, sekarang tinggal umat sendiri yang jadi persoalan sekarang orang Kristen adalah bagaimana dia memanfaatkan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya itu untuk menerapkan kehidupan yang baik terhadap bersamanya, atau dia mau pakai pikiran sendiri. Contohnya seperti Yudas. Dia cenderung kepada mamon, kepada uang, yang akhirnya dia menyesal sendiri. Karena uang yang menjadi target. Padahal Tuhan bilang jangan bergantung pada uang itu, karena uang itu bisa habis. Tapi kalau kamu bergantung sama saya, tidak akan habis. Ya, itu. Kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus sampai selamanya. Artinya apa? Begitu kita mendengar firman Tuhan, air itu sebagai firman, maka hidup kita akan tertuntun dengan baik, ya. Kita akan bisa menikmati hidup ini. Itu masalah dan berkristian seperti jadi apa hubungan wahyu dan kehidupan manusia adalah bagaimana Tuhan sendiri terlibat dalam kehidupan pribadi orang Kristen. Karena wahyu itu tidak ada gunanya kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang baik. Untuk itu Tuhan karuniakan Roh Kudus, diajarkan untuk bergantung pada iman pada Tuhan, dan Roh Kudus bekerja supaya manusia bisa menjalankan hidup yang benar. Nah, kalau masih ada orang Kristen yang belum benar itu tentu itu kita maklum karena dalam proses ya, tahap demi tahap. Tapi orang yang benar itu dia akan bergantung sepenuhnya mulai dari pikirannya, perkataan sampai perbuatannya harus senantiasa dalam tuntunan Tuhan, sehingga yang baik-baik saja yang dia bisa katakan, dia bisa lakukan dan dia perbuat gitu. Karena Tuhan minta itu. Kalau kita di luar Tuhan, maka kita akan melakukan hal yang salah dan kita akan terima risikonya dan akan dimanfaatkan iblis sehingga kita menjadi manusia yang paling jahat di dunia ini. Nah, itulah dari saya seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Martin, kita hargai. Namun pola di dalam ajaran kami Islam itu, ketika disuguhkan sebuah buku atau 2 buku atau 3 buku untuk kami imani, maka bukan muatannya dulu, cerita-ceritanya yang ada di dalam dulu yang kami jadikan sandaran untuk kemudian kami imani sebagai kitab. Bahwa di situ ada sesuatu yang mengenakkan di kuping, di dalamnya itu ada cerita-cerita yang wow luar biasa. Itu bukan jadi sandaran kami untuk memilih 2 buku ini atau 3 buku ini sebagai pijakan di dalam beriman. Tetapi pola yang kami anut adalah menguji asal-usul daripada pengajaran tersebut. Bagaimana pengajaran ini datang, seperti apa penyampaiannya, kemudian pola apa yang dilakukan, sehingga berita-berita ini, buku-buku ini bisa sampai di tangan kami hari ini. Nah, ketika segelintir orang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan, atau Al-Quran itu adalah kreasi ilmiah, atau Al-Quran itu adalah sebuah narasi yang dibangun dari hasil penyelidikan dan seterusnya, itu saya katakan adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena pandangan ini telah menafikan adanya Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah Ta'ala. Kok bisa demikian? Pertama,
Rasulullah Muhammad SAW bukan orang terpelajar. Rasulullah Muhammad SAW di samping dia bukan orang terpelajar, dia hidup di dalam masa yang bukan merupakan masa yang mengalami peradaban. Dalam arti kata, peradaban yang terpola sebagaimana yang kita tahu. Manusia yang modern, manusia yang lebih mengenal pendidikan dan seterusnya. Dalam posisinya sebagai manusia yang tidak berpendidikan ini, kemudian dalam arti kata tidak mengalami jenjang pendidikan sebagaimana ahli Torah dan seterusnya, itu dia hidup di zaman jahiliyah, di lingkungan orang-orang jahil, di lingkungan orang-orang yang bodoh. Lalu kemudian sudah begitu, beliau hidup di masa tidak adanya kitab, tidak ada kitab suci, baik berupa original teks maupun terjemah. Lalu kemudian padanya tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya, tidak ada imam-imam yang kemudian menjadi panutan di dalam kehidupan keberagamaan. Tapi dia mampu kemudian menjadi, ya, visioner, menjadi manusia paripurna yang kemudian mengubah wajah dunia dengan Al-Qur'anul Karim. Mustahil hal ini adalah merupakan karangan ini. Nah, keterkaitan dengan pewahyuan Al-Quran itu dengan bahasa manusia. Bahasa manusia yang kemudian adalah bahasa Arab, inilah yang kemudian Rasul Muhammad SAW sampaikan kepada mereka yang bertutur bahasa Arab. Tapi kenapa kemudian mereka yang para ahli syair, ahli puisi, ya, kemudian mengagumi Al-Quran itu dari seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka adalah pakar. Tapi mengapa mereka meninggalkan itu semua, kembali menuju kepada apa yang diberitakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Ini tidak otomatis menjadikan Al-Quran itu sebagai firman Allah di dalam pemahaman mereka. Tidak. Digunakannya bahasa manusia, digunakannya bahasa Arab, itu tidak kemudian menjadikan bahasa Quran itu sama dengan seperti bahasa manusia. Al-Quran tetaplah firman Allah, Al-Quran tetaplah bahasa suci yang berbeda dengan perkataan-perkataan orang-orang Arab di zamannya sampai hari ini. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk berfirman kepada manusia. Jadi adanya agama samawi, ya, meniscayakan adanya para nabi. Adanya para nabi jelas meniscayakan adanya proses penurunan wahyu dari langit. Wahyu inilah yang kemudian terkumpul menjadi satu kitab, yang kemudian disampaikan kepada seluruh manusia, menjadi pedoman hidup manusia. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika ada kitab, ada buku, maka yang menjadi koridor untuk menilai buku itu benar atau tidak bukan semata-mata isinya, tetapi buku ini dari mana, siapa penulisnya, apa tujuan penulisnya, siapa yang menginstruksikan penulisnya, dari mana sumbernya, legitimasi yang diberikan dari sumber itu apa, dan kitab itu bercerita tentang dirinya bagaimana. Ini yang harus dijadikan sebagai pola ilmiah di dalam menerima sebuah pemberitaan dalam sebuah buku. Nah, sedangkan Al-Quran yang digunakan adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bukanlah atas inisiatif manusia. Bahasa Al-Quran bukan karena keinginan daripada baginda Rasulullah SAW. Namun, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sungguh, ya, bersumber dari apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW terima dari proses yang ketiga tadi, melalui perantaraan Jibril. Jadi ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran bukan berasal atau dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia yang terjadi di bangsa Arab kala itu, bukan. Semua itu turun kepada manusia atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang berkuasa atas manusia. Ini yang terjadi. Orang-orang yang terpelajar dari kalangan manapun, dari Kristen, dari Islam, dari Hindu, dari Buddha, ketika mereka membaca sejarah bagaimana kondisi bangsa Arab yang sangat jauh dari peradaban dunia di masa penurunan wahyuan Al-Quranul Karim, Al-Quranlah yang kemudian membangun peradaban manusia, terutama di negara-negara Arab. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Ketika Musa datang membawa Torah, Torah tidak memberikan peradaban apa-apa terhadap bangsa Israel.
Ketika kemudian Yesus datang membawa Injil, berita kebenaran, berita gembira, Injil tidak memberikan peradaban apa-apa terhadap Israel. Tapi ketika Al-Quran itu datang, subhanallah, bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak dipandang, bangsa yang dianggap bodoh, bangsa dianggap tertinggal, bahkan di dalam bilangan 32 nomor 21, bilangan 3221, itu tidak dianggap manusia, itu tidak dianggap umat, dianggap sebagai, ya Bapak tahu sendirilah, di luar daripada Israel itu dianggap apa gitu loh. Tapi kemudian ketika Al-Quran itu datang, bangsa yang ummi tadi seketika bercahaya sampai hari ini. Yang lainnya padam. Yerusalem padam, Israel padam, tanah Yudea padam, Bukit Getsemani padam, semua redup. Yang bersinar sekarang hanya ada dari Arab Saudi. Sampai hari ini. Maka karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Ternyata pengajaran itu bersumber dari sana. Sehingga peradaban itu ada. Peradaban itu terjadi karena adanya untaian tinta yang tertoreh dari kalam, dari pena. Ini yang dijelaskan Al-Quran. Al-Quran sendiri sudah menegaskan bahwa Allah mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, lalu kemudian dari bahasa Arab ini kemudian memberikan pengajaran bahwa seperti inilah manusia harus berlaku dalam kehidupannya. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan, siapapun yang membaca dan memahami Al-Quran, disertai dengan pengetahuan tentang kondisi masyarakat Arab dan sekitarnya saat itu, maka tentu orang ini akan menyimpulkan bahwa Al-Quran dipengaruhi, Al-Quran itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Al-Quran itu meluruskan, bukan diluruskan. Al-Quran itu menjelaskan, bukan melempengkan. Al-Quran itu memahamkan, bukan kemudian membodohkan. Ini yang perlu dipahami. Mau dia orang Barat, mau dia orang Asia, mau orang apapun itu, ketika dia membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu berdasarkan dengan kondisi bangsa Arab pada masa pewahyuannya, maka orang itu akan mengatakan, ini mustahil dibuat oleh manusia. Al-Quran ini mustahil dikarang oleh manusia. Ini tentu berasal dari pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran berbicara tentang dirinya. Bukan berbicara mengenai kandungannya dulu, dirinya dulu. Sebagai pewahyuan. Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. Jika engkau meragukan tentang Al-Quran, apa kata Al-Quran? Engkau pasti akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Silakan Anda membuat semisal Al-Quran. Kalau tidak mampu, 10 surah. Kalau tidak mampu 10 surah, cukup 1 surah. Dan Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada yang menyanggupi hal demikian. Sekira begitu sementara. Silakan Pak Martin. Ya, baiklah. Jadi memang kalau Anda tadi singgung-singgung soal bagaimana peranan Nabi Muhammad di sini, kita tahu bahwa sebelum dia di Gua Hira itu dia sudah kawin dengan Khadijah. Khadijah itu seorang Kristen, kerabatnya Waraka Naufal. Waraka Naufal adalah seorang pendeta. Sehingga pada waktu dia keluar dari Gua Hira sana, juga penjelasannya atau pengarahannya dari pendeta Gua Hira, Waraka Naufal gitu. Sehingga di sini kita ada 2 pendeta yang terlibat dengan Muhammad di sana adalah Buhairah dengan Waraka Naufal, juga istrinya Khadijah. Nah ini otomatis paling tidak ada pengaruh-pengaruh juga di sana. Nah itu. Jadi kalau Anda bilang tidak ada sama sekali, ya saya kira enggak juga lah ya. Itu yang pertama ya. Yang keduanya tentang bagaimana perilaku manusia ini dalam kehidupannya. Anda tadi sebut zaman jahiliyah segala macam. Justru kekristenan itu mengajar manusia supaya mengalah, mengasihi sesamanya dan mengalah. Itu puncak daripada ajaran Alkitab itu. Puncaknya ajaran di situ. Jadi kita tidak hanya berteori, tapi bagaimana kita berani mengalah terhadap sesamanya. Ini yang mahal. Orang bicara tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi Tuhan mengajarkan berbeda. Ngalah dengan sesamanya, memberkati mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan yang ini. Satu peradaban yang luar biasa yang sampai sekarang ini masih banyak orang sulit untuk menerapkannya. Tapi tidak ada yang bisa membantahnya bahwa itu ajaran itu salah. Tidak ada yang bisa bantah itu. Itu persoalannya di sana, sehingga
Kita bangga sekali dengan ajaran kasih ini yang tidak bisa ditandingi oleh ajaran manapun, begitu loh. Kita mengalah. Tapi apa orang Kristen musnah di dunia? Enggak. Orang Kristen tidak musnah di dunia karena dia ngalahan, gitu. Nah, sebaliknya kalau tadi Anda sebut-sebut bagaimana Yerusalem musnah segala macam, Anda lihat sekarang di Arab Saudi itu, Anda lihat aja. Arab Saudi sekarang pusat Islam bagaimana? Kan sekarang sudah jadi sekuler. Nah itu kalau Anda bilang tadi Yerusalem, Yudea, ambruk semuanya, itu sekarang Anda bisa lihat di sana mereka tetap maju, tetap dominan. Nah kalau Anda membanding-bandingkan dengan itu, sekarang Anda lihat aja Arab Saudi. Dan juga negara-negara Arab lainnya juga semua sudah berubah kok. Nah itu kalau kita mau melihat konsistensi daripada ajaran yang diterapkan oleh umat itu seperti apa. Orang Kristen dari dulu tidak pernah berubah. Mereka tetap diajari ngalah, difitnah, dihina, di seperti apapun, dia tenang aja karena yang akan menyelesaikan itu Tuhan. Tuhan bilang, kamu diam saja, yang berperang aku. Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Sehingga sampai sekarang orang Kristen tetap aja eksis itu di dunia. Nah ini perilaku-perilaku yang sangat mahal. Yang luar biasa dari ajaran Tuhan Yesus itu yang sangat luar biasa tuh di situ. Sehingga kita mau dengar peradaban ajaran dari siapa? Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa punya ajaran seperti itu. Tidak ada. Tidak ada itu. Nah itulah makanya keunggulan daripada ajaran Tuhan Yesus itu seperti itu. Ya, sehingga di sini nih satu kebanggaan buat kita sehingga kita tidak pernah ragu-ragu lagi tentang apa yang diwahyukan atau apa disampaikan oleh firman. Kita terima 100%. Bahkan Tuhan tekankan supaya iman mendasari kehidupan kita. Tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kalau memang ada hal yang kurang dimengerti, tanya sama Tuhan. Jangan dibantah. Jadi kita tidak disuruh menguji firman Tuhan. Nah, kita nggak disuruh menguji kelakuan kita sendiri gitu loh. Tapi kalau ada yang kita tidak tahu, tanya sama Tuhan. Saya banyak tahu dengan Alkitab pernah saya tanya dengan Tuhan. Kalau saya belajar dari buku-buku juga nggak akan lengkap seperti apa yang saya terima dari Tuhan sendiri. Nah ini luar biasanya di dalam kekristenan, Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sekedar melakukan menurut kemauan, menurut kekuatan, menurut kepintaran kita pribadi, tidak ada. Semua itu berasal dari Tuhan. Nah ini hal-hal yang ditekankan dalam kehidupan orang Kristen, karena kita sudah tahu pasti firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Sehingga kita hanya terima dan melakukan saja. Ya, dikatakan bahwa kalau kamu mendengar firman Tuhan harus melakukannya supaya kamu hidupmu itu kokoh kuat gitu. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir. Begitu ada angin, ada banjir, dia terhanyut di sana. Artinya apa? Bahwa manusia harus punya keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan. Dia harus percaya. Dia tidak perlu ragu-ragu terhadap apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan bilang ngalah, ya ngalah aja gitu. Kamu mengasihi sesama, yang ngasihi aja sesama, begitu itu, seperti itu. Nah ini yang sudah ditekankan sekali pada kehidupan orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen masih mempertimbangkan macam-macam, dia belum orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang baik itu harus bisa melayani sesamanya dengan baik, gitu. Bahkan orang yang memusuhi dia pun dia harus melayani dengan baik. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Sehingga Kristen sampai sekarang tetap aja eksis di dunia walaupun dapat tantangan yang luar biasa, tetapi tidak pernah ambruk. Karena itu rencana Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kita di sana. Sehingga orang Kristen sekarang mempertahankan kehidupannya di dalam kasih. Untuk diterapkannya dalam kehidupan terhadap sesamanya. Supaya menjadi contoh, menjadi teladan bahwa manusia harus berani mengalah terhadap sesamanya. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Begitu. Nah ini tekanan-tekanan dari ajaran atau wahyu yang dari Tuhan menurut Alkitab. Jadi Alkitab sudah final dengan ajaran kasih itu. Ada perjanjian lama bicara tentang bangsa Israel untuk mengenal Tuhan melalui tata ibadah, tata cara beribadahnya. Mereka diajarkan melalui tata Israel ibadah untuk menyembah Tuhan satu-satunya. Tidak boleh dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Nah gitu. Nah di dalam Yesus sendiri dia juga terapkan supaya kamu mengasihi. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu pasti bisa mengasihi sesama manusia. Tapi kalau kamu juga bertengkar dengan orang, kamu bermusuhan dengan orang, kamu belum menjadi muridku. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan sorga yang nanti ya. Kerajaan sorga yang dimaksud itu adalah sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus, itu yang dimaksud di situ. Jadi kalau dikatakan bahwa kamu tidak masuk dalam kerajaan surga itu bukan surga nanti, karena surga yang nanti itu bagi orang Kristen itu sudah pasti.
Itu sudah hak kita karena Tuhan sudah janjikan. Itu anugerah, bukan karena hasil usaha perbuatan baik kita, tapi anugerah. Sehingga sekarang kita berusaha berjalan menurut kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Peduli amat orang mau benci, mau fitnah, mau urusan itu tidak urusan. Karena orang yang melakukan hal itu Tuhan akan menghakimi mereka. Dan tidak ada orang yang menghina Kristen atau menghina Tuhan Yesus itu mereka aman, itu tidak pernah. Semua pasti ada risikonya, ada akibatnya. Ini yang membuat kita yakin. Artinya dengan iman kita percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga masa depan kita juga kita percayakan bahwa pasti Tuhan akan menuntun, bimbing, mengarahkan kita, sehingga kita dengan merdeka menjalankan hidup ini tanpa mempertimbangkan macam-macam hal. Yang kita pikirkan bagaimana saya harus dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan maksud Tuhan. Untuk itu kita selalu berdoa tiap hari, tiap pagi, tiap malam, supaya Tuhan menuntun, bimbing, dan mengarahkan. Tuhan jangan biarkan saya menentukan langkah saya sendiri, tapi Engkau yang menetapkan segala sesuatunya. Ini yang memberi jaminan kepastian keselamatan kepada kita, sehingga kita menikmati namanya suasana surgawi dalam kehidupan kita di dunia ini. Suasana surgawi itu ada damai, ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang ada dalam hati kita. Kita tidak perlu simpan dendam, iri hati sama orang, itu urusan orang pribadi mereka lah. Tapi bagi kita tetap hidup di dalam kebenaran dalam Tuhan, supaya hati kita dimerdekakan dari yang negatif itu. Itu orang Kristen diajarkan seperti itu. Jadi yang utama bukan apa yang penting buat kita, tapi bagaimana kita membebaskan hati kita dari pikiran-pikiran negatif dalam hidup ini, supaya hidup kita diberkati. Karena hidup orang Kristen hidup karena anugerah, bukan karena hasil usaha. Manusia berusaha, tapi harus Tuhan juga terlibat di dalam, baru manusia itu bisa menikmatinya. Jadi itu dasar kehidupan orang Kristen. Jadi hidup orang Kristen adalah anugerah semata-mata yang dari Tuhan, bukan sekedar usaha. Terima kasih. Ya. Oke, jadi tadi Pak Martin ya mengatakan bahwa Khadijah itu Kristen, Waraka itu Kristen pendeta. Bukan, salah itu Pak. Waraka itu dan juga Khadijah itu bukan Kristen, Pak. Mereka adalah penganut ajaran Hanif. Mereka adalah penganut ajaran Abraham. Jadi dia bukan Kristen, dia bukan Yahudi. Nah, adapun Waraka, memang Waraka itu memiliki keahlian. Beliau itu selalu menerjemahkan manuskrip dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Justru karena dari pengajaran-pengajaran inilah kemudian dia mendapatkan bahwa inilah yang diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dimaksud. Jadi dia bukan Kristen, dia nggak menyembah Yesus, Pak. Mereka adalah Nasara, mereka dari kaum Nasara. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah, Khadijah itu digelari dengan At-Tahirah, perempuan suci. Oleh karena itulah kenapa kemudian orang-orang Quraisy ya dianggap sebagai Bani Ismail, karena kelihatan dari pola-pola mereka dalam kehidupan keberagamaan mereka. Bangunan yang mula-mula dibangun adalah Ka'bah, itu menjadi sebuah sumber peribadatan mereka. Meski karena belum ada syariat, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan karena hanya berdasar terhadap akal mereka sebelum Al-Quran itu datang. Bukti mereka nggak makan babi. Kedua, mereka kemudian bersunat. Sebelum Islam datang, mereka semua penganut ajaran Abraham. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau Anda mengatakan beliau adalah pendeta, itu keliru. Beliau adalah rahib. Waraka bin Naufal itu adalah rahib. Rahib itu semacam guru atau rabi di dalam pengajaran orang-orang Yahudi. Jadi dia bukan pendeta. Kalau pendeta itu mengajarkan bayar perpuluhan, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan tidak bersunat dan seterusnya. Dan Waraka tidak menganut itu. Itu yang pertama. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu Pak tidak pernah belajar Al-Quran kepada Waraka, apalagi kepada Khadijah, apalagi kepada yang lain. Gak pernah. Jadi Al-Quran itu murni wahyu dari langit. Beliau menerima pengajaran itu. Itu sumbernya yang saya katakan tadi, dari perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Jibril. Makanya tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah roh. Al-Quran itu dikatakan ruh Allah. Al-Quran itu dikatakan sebagai sumber inspirasi.
dari pengajaran apa yang kemudian Allah inginkan terjadi terhadap manusia. Nek kertas ngepetnya kan semua di pun Pak. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada Bapak. Jadi terkait dengan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wal kalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini Allah sudah mengatakan itu. Jadi apa yang menjadi sumber pemahaman manusia di akhir zaman ini yang kita pahami sekarang itu adalah pencapaian yang sumbernya dari Al-Qur'an. Apa yang tertoreh di dalam kehidupan kita sebagai manusia hari ini itu adalah bias dari cahaya Al-Qur'an yang sudah 1400 tahun silam diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah kemudian saya katakan bahwa Al-Qur'an ini sebagai wahyu itu bisa dibuktikan. Pertama, Allah menantang manusia untuk membuat sebuah kitab yang seperti Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Supaya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai sandaran di dalam kehidupan keberagamaan, bukan asal jiplak, bukan asal imani saja. Ini tantangan Allah kepada seluruh manusia. Nah, ini tidak ditemukan di dalam kitabnya agama-agama lain. Malah kitabnya agama lain itu diumpetin. Ya, kenapa diumpetin? Ya, lihat aja yang ada cuman terjemah. Kita nggak tahu aslinya kayak mana. Nah, kemudian Al-Quran itu juga menantang, Allah menantang melalui Al-Quran untuk membuat semisal 10 surah yang seperti Al-Quran. Ini tertera di dalam Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian Allah menantang manusia ketika tidak mampu membuat satu kitab. Tuhan turunkan level tantangan 10 surah. Setelah tidak ada, diturunkan lagi 1 surah. Tapi ternyata nggak ada yang mampu untuk itu. Jadi jelas sekali ayat Al-Quran ini ya mengatakan dirinya, jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah 1 surah yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tapi ini kenapa tidak dilakukan? Hanya bisa mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu diterima dari waraka. Tapi coba buktikan tantangannya gitu loh. 1400 tahun silam, tantangan Al-Quran ini tidak bisa dijawab oleh siapapun. Tapi ketika kita balik, tidak ada tantangan dari kitab manapun, tapi kita mampu membuktikan bahwa itu bukan firman Tuhan. Tidak ada tantangan. Tapi kita mampu kemudian untuk membuktikan bahwa itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau hanya dasar pijakan bahwa ini loh yang bagus dijadikan sebagai aturan main di dalam kehidupan. Bukan cuma kitab yang kita imani sebagai agama yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Buku Prambon, ya, buku menu pengobatan, buku hidup sehat, buku Tata Boga. Itu bisa dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan, bisa. Tapi ini kita sedang berbicara mengenai kebenaran mutlak dari kalam Allah. Dan itu tidak ditemukan kalau kita sandarkan terhadap data-data bagaimana bisa membuktikan sebuah berita itu akurat atau tidak. Dari mata rantai penyampaian saja sudah gugur. Nah, Al-Quran tidak menganut itu. Al-Quran jelas mengatakan dirinya bahwa ini adalah kalam dari Allah yang kemudian disampaikan melalui perantaraan Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian disampaikan kepada seluruh manusia. Habis itu, Al-Quran ini minta dirinya diuji ketika manusia itu ragu akan keberadaannya. Makanya Al-Quran mengatakan, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ walal imanu walakin ja'alnahu nura. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Apa yang dimaksud ruh di sini? Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena Al-Quran mampu menghidupkan akal, Al-Quran mampu menghidupkan hati. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, sebelum engkau Muhammad tidaklah mengetahui tentang kitab-kitab.
Sebelum aku mewahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad, tidaklah engkau mengetahui apa itu iman. Tetapi dengan adanya Al-Quran, kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagimu. Dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Nah, sementara kalau kita melihat Bapak, di dalam kitab yang Anda imani, tidak ada satupun perkataan Yesus yang membahas tentang Bible, yang membahas tentang surah Lukas, yang membahas tentang Markus, Matius, Petrus, Yohanes, surah-surah Paulus, nggak ada. Jadi semata-mata hanya disandarkan kepada imani saja. Itu makanya saya mengajak untuk dialog tentang pewahyuan. Ternyata Bapak nggak sanggup. Yang Bapak uraikan hanya kebenaran, kasih. Di dalamnya sudah penuh, kami percaya Alkitab itu luar biasa, sepenuhnya adalah bimbingan Roh Kudus. Tapi itu cuma di mulut, pembuktian di lapangannya kagak. Nah, coba misalnya ketika Al-Quran mengatakan begini kepada dirinya, wal kitabul mubin, Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Ada nggak kitab lain di luar daripada Al-Quran yang mengatakan dirinya seperti itu? Malah nama Alkitab yang diambil untuk disimpan di sebuah buku agar dianggap itu firman Tuhan. Sementara yang dimaksud dengan Alkitab itu ada Al-Quran. Apa buktinya? Surah Ad-Dukhan ayat 2. Wal kitabil mubin. Al-Quran menyebut dirinya sebagai Alkitab. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Saking benarnya Al-Quran itu sampai namanya diambil untuk dinobatkan kepada buku agama lain. Mereka tidak mungkin mengambil buku yang lain. Misalnya bukunya Khairil Anwar atau bukunya Buntomo untuk menjadi nama kitab. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada muatan ilahi di sana. Tapi ketika Alkitab, mereka ambil. Kenapa? Mereka tahu bahwa Alkitab itu pasti kalam Allah. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran, Pak. Kemudian, di data lain, Al-Quran berani menerangkan tentang dirinya. Inna hazal Quran. Dia sebutkan dirinya. Rasulullah Muhammad SAW yang menyebutkan itu. Inna hazal Quran. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran menjelaskan itu. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk manusia ke jalan yang paling lurus. Al-Quran yang mengatakan itu. Sementara di kitab lain nggak berani mengatakan itu. Hanya diimani bimbingan Roh Kudus, kebenaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya doktrin dan dogma. Tapi ketika diuji kebenarannya, tidak sanggup dia. Kenapa? Karena metode yang dianutnya adalah metode imani saja. Tidak seperti Quran. Minta dikaji. Apalah tatafakkarun, apalah ta'akilun. Al-Quran menantang manusia untuk menelaah, mengkaji, mengkritisi dirinya. Nah, ini pembuktiannya seperti itu. Jadi, ketika misalnya ada surat kabar datang, contoh misalnya yang baru-baru terjadi, ada penembakan antar oknum dengan oknum. Pemberitaan yang satu mengatakan begini, pemberitaan yang satu mengatakan begini. Uji kebenaran itu. Jangan asal imani. Kenapa? Kalau kita asal imani, banyak yang akan menjadi korban. Banyak yang akan menjadi korban. Kalau satu kejahatan sudah dipegang oleh yang mereka yang memegang kekuasaan, maka orang-orang itu bisa tercelakai semuanya. Karena itulah kemudian Al-Quran membuka diri. Ayo uji, wahai manusia, bersatulah dengan penolong-penolong kalian. Nah, sama ketika kebenaran sesuatu terjadi, harusnya buka diri. Ayo semua jaksa, ayo semua hakim, ayo semua pengacara. Silakan Anda buktikan bahwa pernyataan saya ini salah, bahwa beliau ini hanya bunuh diri atau dibunuh. Silakan, ungkap semuanya. Nah, itu baru dianggap sebagai benar. Hasil dari keterbukaan itu, mau diperiksa, mau diselidiki, barulah kita temukan titik kebenarannya. Tapi kalau semuanya abu-abu, imani aja, percaya aja. Pokoknya itulah yang benar. Inilah. Pokoknya ini bimbing Roh Kudus. Pokoknya dia itu mati baku tembak, bukan dibunuh. Itu aja dalilnya. Orang yang orang yang tidak menggunakan akal pikiran, hanya imani saja, mengiyakan itu. Tapi orang yang berakal, dia akan menelaah lebih jauh.
Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Kenapa? Karena pada pembelajaran yang demikian terhadap Al-Quran, Allah mengatakan mereka akan mendapatkan pahala, upah yang besar di hadapan Tuhannya. Demikian sementara. Iya, ya, bagus. Ya, jadi ada awal tadi baca bawaannya akibatnya terjemahan. Supaya Anda tahu bahwa tanpa terjemahan itu manusia akan tersesat. Karena bagaimana tiap orang harus belajar mengartikan bahasa aslinya, original teksnya itu, sementara itu bahasa asing yang harus diterjemahkan dengan benar. Karena bahasa asing itu mempunyai arti makna yang banyak. Tetapi Alkitab ini kenapa ditulis dalam bahasa Indonesia? Supaya menjadi pasti. Karena yang terjemahkan itu bukan orang sembarangan aja, bukan orang yang terpilih, orang ahli. Ya, ahli bahasa, ahli teologi. Mereka mempertimbangkan itu dan bukan 1-2 orang. Sehingga kita tahu pasti yang dibilang terjemahan yang sering diungkapkan oleh saudara-saudara Islam ini, itu bagi kita satu yang menguatkan kita. Karena kalau kita pakai teks asli, kan banyak terjadi pertengkaran antara ustaz juga dalam penerjemahan kan berbeda-beda. Itu buktinya. Orang Kristen menerima ini karena sudah diterjemahkan oleh para pakar. Jadi tidak tiap pribadi mulai menerjemahkan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan imani saja. Ya kalau ini masalah politik ya bolehlah. Tapi kalau masalah Tuhan kita harus percaya saja. Itu. Nah disinilah bedanya dengan Islam. Kalau Islam kan tiap umat boleh meragukan firman Tuhan. Harus dipelajari lagi. Kalau Kristen enggak. Apa yang dikatakan Tuhan lakukan saja. Karena ajarannya sederhana kok. Apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukan itu. Ajaran cuma itu doang. Disuruh melayani sesama. Lalu apa yang mau kita bahas lagi? Ya, Tuhan bilang aku yang akan membantu kamu, menolong kamu. Bukan kamu berusaha sendiri, kamu nggak bisa. Kalau sudah sendiri kamu sesat. Kalau kamu sendiri jalan menurut kemauan sendiri akan disesatkan oleh iblis. Dan itu banyak terjadi. Sehingga orang Kristen gampang aja, dia mau benarnya jalan dalam keturunan Tuhan. Dia nggak peduli dengan siapapun yang mau senang nggak senang, itu nggak urusan. Kita lakukan apa yang kita disuruh lakukan, itu aja. Yaitu mengasihi, sehingga tidak ada ragu-ragu apapun lagi. Ajaran Kristen seluruh Alkitab yang 31.171 ayat hanya terdiri dari 5 kata, 5 huruf. Hanya kasih. Itu puncaknya dari seluruh ajaran itu. Jadi kita sudah sampai ke puncak tujuan utama. Makanya Yesus aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi untuk menggenapinya. Kita sudah lewati semua itu. Jadi kita nggak perlu minta orang akui Alkitab benar apa enggak. Kita sudah praktekkan. Sehingga orang mau bicara tentang ajaran benar itu dari perilaku tiap pribadi. Bukan dari ajaran yang direkayasa atau dikarang-karang atau ditafsirkan sendiri-sendiri. Bukan itu. Tapi bagaimana kelakuan kita? Saya bicara dengan siapapun, orang Kristen manapun, kalau bicaranya sudah tidak bagus, itu dia bukan orang Kristen yang benar. Itu ukuran sederhana aja. Kita harus bicara benar, yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak gitu. Itu orang Kristen benar itu hanya itu. Jadi apa yang mau kita ragukan dengan firman Tuhan? Seluruh isi Alkitab perjanjian hanya isinya cuma 5 kata kok, 5 huruf, kasih. Nah, mampu nggak kita melakukan? Daripada kita bertele-tele bicara tentang segala macam teori-teori terjemahan lah segala macam, wahyu lah dari mana-mana, itu kita sudah lewati semua dan sekarang tinggal bagaimana kita mempraktekkan. Jadi orang Kristen punya ukuran satu, dia bisa menerapkan kasih itu dalam hidupnya apa tidak? Karena ajaran Tuhan itu sudah luar biasa, dia sendiri yang datang, bukan kita terima dari manusia lain atau dari namanya Jibril atau yang disebut-sebut Roh Kudus. Kalau Jibril Roh Kudus dia tidak menyangkali Yesus. Itu masalahnya. Kalau Roh Kudus itu tidak menyangkali, kalau Jibril kan menyangkali Yesus. Nah itu kalau Anda mau sebut-sebut Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah keluar dari Bapa itu sendiri. Nah, pasti firman juga keluar dari Bapa itu sendiri. Itu yang disebut dalam arti Trinitas itu. Jadi Yesus keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa juga untuk menuntun orang Kristen. Jadi bukan dia memberikan wahyu, dia menuntun orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran. Jadi wahyu itu sudah bukan itu lagi. Tuhan sendiri yang sudah datang kok. Begitulah masalahnya. Jadi kita kadang-kadang memang menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai Islam.
Tetapi bagi kita nggak ada masalah karena semua bahasa daerah pun kita percaya, kita pakai kok. Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh dunia ini beribuan itu. Dan itu nggak ada masalah. Nama Tuhan aja ada God, ada Debata, ada macam-macam. Tuhan, Allah, macam-macam. Dan bagi kita nggak ada masalah. Ada yang bilang teteh manis, ada yang bilang lama tua. Itu bagi kita nggak ada masalah. Kita nggak terikat pada kata-kata tersebut. Tetapi siapa yang kita sebut itu? Siapa yang kita sebut itu kita lihat dari apa? Dari apa perbuatannya? Tuhan berbuat apa untuk umat? Ini yang paling penting. Tuhan itu berbuat apa bagi umat? Nah, itu yang menjadi dasar keyakinan orang Kristen, sehingga orang Kristen tidak pernah ragu di dalam menerapkan kasih itu. Bahwa kita harus baik terhadap sama. Ini keuntungan apa? Dalam keluarga kita, supaya tiap-tiap orang yang mendengar ini menjaga hubungannya dengan istrinya, hubungan dengan anak-anaknya, anak dengan orang tua. Ini. Dan itu masalah inti kehidupan, bukan soal makan minum. Makan minum ini orang bisa cari, bisa ngemis-ngemis juga hidup gitu loh. Tetapi menerapkan hubungan yang baik ini sulit. Itu menjadi inti ajaran orang Kristen. Kalau kita sudah musuh-musuhan dengan orang, kita benci iri hati dengan orang, apa itu hidup namanya? Itu bukan hidup itu namanya. Bukan. Makanya Kristen dengan ajaran kasih ini satu ajaran yang luar biasa, yang puncak dari seluruh ajaran-ajaran di dunia ini. Manusia boleh pinter-pinteran, tapi kasih itu tidak bisa gitu. Seperti apapun yang terjadi baru-baru ini. Itu karena tidak ada kasih. Orang bunuh-bunuhan di sana. Karena mereka punya kepentingan sendiri. Mereka tidak menghargai kepentingan orang lain. Jadi Kristen itu mengajarkan bagaimana kita bisa menghargai kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingan kita sendiri. Itu ajaran utama Kristen. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Mau ini dari mana. Atau prosesnya seperti apa. Itu kita sudah nggak ragu lagi. Karena Tuhan sendiri yang datang. Dan bahkan Tuhan sendiri yang memberi teladan. Contoh konkret. Tuhan sendiri yang datang dalam manusia. Dia ditangkap, disalib, dianiaya, di niat jahat, ya. Seperti pada waktu mau disalib itu. Pilatus bilang, kamu milih siapa? Mau pilih Yesus apa Barabas? Mereka bilang, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Ya, Yesus ini yang diselamatkan. Yesus Barabas ini yang diselamatkan. Yesus Kristus yang disalibkan, itu. Jadi yang diselamatkan nama Yesus juga, tapi Yesus Barabas. Dia adalah perampok, pembunuh, pemerkosa. Itu yang diminta orang Yahudi. Jadi di sini jelas. Di mana yang benar, mana yang tidak benar, itu semua sudah ditelanjangi semua oleh Alkitab ini. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh teori ajaran manapun. Bahkan yang mengkritik Alkitab ini bukan orang awam. Bukan. Profesor, doktor, spesial, peneliti Alkitab. Itu ketuanya Robert Fang dengan 74 pakarnya. Mereka mengkritik Alkitab itu. Karena mereka berpikir berdasarkan akal pikiran mereka. Akal pikiran yang mereka pakai. Sekarang apa hasilnya? Mereka nggak berhasil. Mereka diketawakan sama orang Kristen. Ternyata akal itu bodoh. Akal itu menyesatkan orang. Akal itu menista, menghina orang lain. Seperti yang dilakukan oleh para pakar-pakar teologi itu. Karena mereka pakai akalnya. Nah, kalau orang Kristen diajar mengasihi berdasarkan iman, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita berpegang pada apa yang diajarkan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, akal kita. Akal kita dituntun ya oleh firman Tuhan. Itu. Kalau manusia tidak menjalankan kehendak Tuhan dengan dasar iman, itu omong kosong itu. Itu kita tidak anggap itu sebagai orang yang benar. Karena Tuhan kalau dia Maha Kuasa, Maha benar, kenapa kita ragu-ragu? Apapun diomongkan ya bikin aja. Iya. Tempeleng pikiran, jalanin aja. Itu artinya ngalah. Ya ngalah aja. Kenapa susah-susah? Karena orang yang melakukan semua itu kan akan menambah risikonya. Banyak risiko yang akibat membuat kelaliman terhadap sesamanya. Karena mereka berkuasa, karena mereka kuat. Mereka melakukan, akhirnya risikonya ada. Nah itu kebodohan manusia itu, kebodohan akal itu di situ. Makanya Tuhan bilang akalmu itu dituntun karena akalmu tidak benar itu. Akal budimu itu tidak ada, tidak beres itu. Harus dituntun oleh iman, oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus versi Jibril yang menyangkali Yesus ya. Itu. Jadi disinilah supaya kita pahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan Alkitab ini sudah lengkap. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu membuktikan bagaimana manusia berjalan dengan akal pikirannya. Itu perjanjian lama. Lalu mereka tersesat. Itu orang Israel menjalankan hidup agamanya dengan akalnya. Akhirnya mereka tersesat. Maka Yesus datang, dia berikan iman. Supaya melakukan. Dan dia beri contoh teladan.
bahwa dia ditangkap, dianiaya, dicemeti, diludahin, ditempeleng, dihina, dia diam saja. Bahkan dia mengampuni. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat artinya apa. Mereka tidak tahu resiko akibat dari perbuatan mereka itu. Karena setiap perbuatan yang jahat, pasti mereka juga menuai perbuatan yang jahat, bahkan lebih sadis lagi. Nah, inilah kebodohan akal manusia yang mengandalkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang Israel sendiri. Mereka terusir dari Israel selama 2000 tahun. 6 juta dibantai oleh Hitler. Itu karena mereka menganiaya, menyalibkan Yesus. Nah, itu mungkin dari saya, saudara. Ini terakhir dari saya ya. Karena sudah jam 12 ini ya. Terima kasih. Baik. Jadi Al-Quran itu kenapa kemudian diterjemahkan? Al-Quran diterjemahkan itu untuk orang-orang yang awam, orang yang manula, agar bisa memahami ya bagian-bagian di dalam Al-Quranul Karim. Tapi apakah kemudian Al-Quran itu hanya menyisahkan terjemah? Tidak. Nggak bisa Al-Quran itu hanya disisahkan terjemah. Apa alasannya? Karena terjemahan itu bukan firman Allah. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti, untuk memahami apa yang ada di dalam firman Allah. Jadi firman Allahnya itu adalah yang diterima dengan apa yang diterima oleh penerima pertama dengan bahasa yang diterima itu. Contoh misalnya di dalam Al-Quran diterangkan begini. Kita ambil surah salah satunya misalnya di surah At-Tariq, ya, At-Tariq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min bainit sulbi wat taraib. Ini kalau dihilangkan ini original teksnya 1400 tahun kemudian kita belum tentu bisa menemukan terjemahan yang berkesesuaian dengan original teks. Kenapa? Kita kehilangan arah. Nah, maka ketika masih ada original teks, manusia bisa menerjemahkan kata yang dimaksud. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Kalau kemudian besok hari ada yang ingin menyelewengkan ajaran ini, maka karena tidak ada original teksnya, tulang dada bisa berubah menjadi tulang betis. Tulang betis bisa berubah menjadi tulang pipi. Tulang pipi bisa berubah menjadi tulang-tulang yang lain. Inilah manfaatnya original teks itu harus disertakan gitu. Padahal Al-Quran itu sudah dihafal loh. Tapi sudah dihafal, masih juga disertakan original teksnya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyertai manusia sampai selama-lamanya. Al-Quran adalah roh yang disampaikan kemudian oleh Roh Kudus. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Sedangkan ini masih ada original teksnya, masih juga ada terjemahannya. Orang awam terkadang salah memahami, salah menafsirkan, salah memberikan pemahaman terhadap terjemah. Kok bisa manusia itu berasal dari tulang dada? Padahal kalau orang yang memahami Al-Quran, wat taraib itu kalau kita pahami lebih mendalam, bukan cuma dikatakan tulang dada, tapi tulang dada. Artinya ada tulang dada yang bertemu. Berarti di situ ada persetubuhan antara jenis kelamin yang memiliki dada laki-laki dan jenis kelamin yang memiliki dada perempuan. Berarti terjadinya persetubuhan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian dari dada bersatu terpancarlah air mani sebagai bibit manusia. Itulah pola yang ingin diajarkan oleh Al-Quran. Jadi istri, suami menyatu, lalu kemudian memancarkan air, itulah yang menjadi manusia.
inilah yang menjadi kandungan Al-Quran, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Itu cuma satu contoh. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya mohon maaf nih, karena kita berbicara mengenai pewahyuan. Ketika penulis kitabnya Pak Martin misalnya mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, siapa yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Di situ diterangkan, bukankah di dalam kitab Tauratmu. Selidik punya selidik, jangankan di Taurat, di terjemahan Septuaginta, kitab perjanjian lama, itu tidak ditemukan. Kitab Kejadian nggak ada, di Imamat nggak ada, Ulangan nggak ada, Bilangan nggak ada. Tidak ditemukan itu. Ternyata di mana ditemukan? Bukan di Taurat, melainkan tertulisnya di Mazmur. Jadi bagaimana mungkin ini mau dikatakan wahyu? Bagaimana mungkin pemberitaan simpang siur yang tidak benar kayak begini mau dijadikan sebagai sandaran dalam beriman? Terjemahannya saja sudah tidak sesuai. Jadi jauh, levelnya sangat jauh. Makanya saya katakan, saya kasih contoh, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Sampai kiamat 500 miliar tahun kemudian ini akan tetap ada. Nah, yang dipertentangkan kemudian bukan original teksnya. Yang dipertentangkan itu kemudian adalah terjemahannya. Dan terjemahan ini bukan kalam Allah. Yang kalam Allah itu adalah yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Bahasa Indonesianya yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Ini bukan kalam Allah. Yang kalam Allah itu adalah original teksnya. Yang keluar dari antara tulang sulbi, tulang dada, ini adalah bahasa manusia. Bukan kalam Allah, tapi kalam manusia. Pengertian, pemahaman, definisi, pemaknaan, tafsir dari kata per kata dari kalam Allah yang dituangkan di dalam bahasa manusia. Itulah yang disebut terjemah. Nah, apakah umat Islam bisa memahami Al-Quran dengan terjemah? Bisa. Ketika terjemahan itu tidak digunakan untuk mengkritisi Al-Quran, tetapi terjemah itu hanya digunakan sebagai panduan, pedoman untuk kemudian mengimani Al-Quran. Bukan untuk mengkritisin. Nah, saya kira sudah jelas ya. Terima kasih kepada saudara saya, sahabat saya. Melalui sesi ini saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau kemarin-kemarin saya ada kasar kepada Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya hormat. Saya menghormat kepada Bapak, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya Bapak sebagai penganut ajaran kasih, sebagai saudara saya yang Kristen, sudi kiranya memaafkan atas segala kehilafan saya, perbuatan saya, perkataan saya kepada Bapak. Ini tulus dari hati saya yang paling dalam. Ya. Saya, Zulkifli M. Abbas, memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Pak Martin sebagai orang tua saya, sebagai saudara, dan juga sebagai sahabat di dalam memberikan edukasi kepada dua umat, anak bangsa, Islam dan Kristen, melalui channel saya sendiri di sesi kali ini. Kiranya Bapak sudi menerima permohonan maaf saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Apalagi Anda sudah mengatakan itu, saya otomatis dengan syukur terima kasih lah, karena ternyata hubungan kita tetap baik. Dan bagi saya di dalam dialog ada seperti Pak, makasih. Itu, ya, nggak ada masalah buat saya, nggak ada masalah. Jadi kita kan bukan sehari dua hari, udah tahunan. Masya Allah, makasih Pak. Dari dulu juga bawaan Juma kan seperti ini biasa, dan saya terima aja biasa. Ya, apalagi sekarang Juma sendiri sudah mengatakan itu. Ini sudah luar biasa buat saya. Ketulusan Juma saya hargai, sangat menghargai. Dan bagi saya nggak ada masalah. Masya Allah. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan tadi, mau menanggapi sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Juma. Bicara tentang original text. Original text itu tadi sudah saya katakan, itu kita kan dari manuskrip itu sudah diterjemahkan oleh para pakar bahasa dan pakar teologi. Nah, kalau kita misalnya seperti apa yang dikatakan oleh saudara Juma, sebenarnya Al-Quran itu kan sebenarnya kalau manuskripnya kan sudah nggak ada. Karena sudah dibakar oleh di zamannya Utsman dan Abu Bakar waktu itu. Jadi kalau kita bicara dengan tentang manuskripnya tentu sudah nggak ada. Jadi oke lah itu saya kira nggak usah jadi masalah. Tapi yang kita pegang sekarang apa yang menjadi dasar kita
untuk mengimani menjalankan kehidupan ini dengan dasar kitab suci kita masing-masing. Saya kira itu aja yang kita dasari. Lalu yang kedua tadi tentang Yohanes 10 ayat 34 itu ada di Al-Quran, Saudara Juma. Saya kira saya dulu janjikan Anda dulu ya. Pernah saya jelaskan sepintas tapi Anda tidak tanggapi. Tapi sekarang saya mau jawab itu bahwa ada di Keluaran pasal 7 ayat 1. Ya, itu jawabnya ada itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, dia Mazmur itu Mazmur 82 saya sudah baca, itu ditujukan kepada hakim yang memutuskan berdasarkan nama Tuhan sehingga mereka itu disebut Allah karena mewakili Tuhan. Nah, itu jawaban saya untuk apa yang diangkat oleh Saudara Juma. Nah, saya kira terima kasih untuk kesempatan ini berdialog tentang wahyu dengan Saudara Juma. Saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita dialog ini untuk saling membangun saja. Dengan di dalam perbedaan kita saling mengenal. Oh, memang beginilah bawaannya, begini mereka. Kalau kita ini begini. Jadi saya kira kita saling dengan dialog ini kita bisa jelas satu dengan yang lain dan tidak ada masalah karena kita adalah hidup dalam satu kepentingan sama, itu bangsa Indonesia. Adanya perbedaan itu hal yang biasa, itu untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Seperti contohnya saya mau mengatakan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam itu ada satu contoh konkret yang saya hargai, yaitu mereka tekun menjalankan 5 waktu itu loh. Itu bagus banget itu. Apalagi kalau semua orang lakukan itu. Tapi yang saya bisa lihat bahwa mereka tekun sekali. Kalau orang Kristen kan berdoa di rumah atau ke gereja 1 kali. Kalau orang Islam kan 5 kali tiap hari. Nah, itu yang positif yang saya lihat itu. Tapi tentu yang kita harapkan apa dampak daripada semua itu? Yaitu bagaimana perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama manusia sehingga bangsa ini hidup di dalam satu kedamaian yang membuat manusia bisa menikmati hidup ini. Baiklah, Saudara Juma dan saudara-saudara lain, terima kasih banyak untuk kesempatan dialog. Baik, Pak Martin, terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak. Alhamdulillah saya lega karena jujur saya katakan beberapa hari ini saya tergiang-giang dengan bahasa saya yang kurang sopan ke Pak Martin, yang tidak selayaknya saya sampaikan kepada saudara saya, apalagi Bapak adalah boleh saya katakan orang yang santun di dalam berdebat. Alhamdulillah saya merasa lega Bapak memaafkan saya, karena itu akan menghantui saya selamanya ketika Bapak tidak memaafkan saya. Saya maklum kalau dalam dialog tuh orang kadang-kadang kan suka begitu, itu biasa kok. Biasa. Iya Pak, cuman saya merasa terlalu berlebihan Pak Martin. Saya minta nggak maaf. apa-apa lah. Ya. Oke, saya bisa maklum itu. Bang Handi mungkin bisa ditutup sesi ini, Bang Handi. Ya. Siap, bisa ditutup. Terima kasih untuk Bang Juma sama Pendeta Martin ya. Diskusi saya harap seperti ini akhirnya gitu ya. Boleh kita adu argumentasi, tapi setelah akhir sesi saling memaafkan supaya saya malah kangen ingin ketemu Pak Martin, mau peluk beliau. Sama-sama, insya Allah. Saya merasa berdosa sama beliau. Enggak lah. Iya Pak, saya nangis ini loh Pak Martin. Maafkan saya Pak. Orang Bugis loh. Saya keluarga bintang loh, orang Bugis. Jadi kita bukan orang lain. Oke. Maaf ya Pak. Ya, oke, bagus. Ya Bang Handi, makasih Bang. Ya. Ini juga waktu sebelum Pak Martin masuk itu saya udah melalui teleponan tadi ya Pak Martin. Insya Allah kedepannya ya seperti begini yang kita bangun. Iya. Supaya kita sebagai anak bangsa. Pak Martin ya. Iya Pak. Pak Martin tuh sehat selalu Pak Martin. Ya, Pak Martin itu dia orang tua yang kita hormati lah, siapapun itu ya, termasuk Pak Lamsan Naibahu, orang tua yang kita hormati itu. Betul. Ya. Jadi mohon kira-kiranya juga di live chat gitu ya, kalau ngechat ya Pak Martin ya seperti itu gitu loh. Jadi jangan berlebihan. Supaya dialognya lancar. Dialognya tuh lancar gitu lah. Ya oke lah. Bagus kalau kita sudah menyadari semua ini, bagus lah. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Andi. Terima kasih. Ya siap. Semoga Pak Martin dapat hidayah, itu yang kita harap ya.
Ya, hidayah itu Pak artinya itu kembali kepada kebenaran yang mutlak. Itu sih Pak Martin. Tapi kalau seperti ini nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita bertoleransi. Ya diskusi boleh panas-panasan tapi kita kan sesama ciptaan Tuhan Pak. Betul, Gitu. betul. Ya. Terima kasih saya kira sudah. Ya. Demikian diskusi pada kesempatan kali ini untuk mengedukasi semuanya siapapun di luar sana yang berdiskusi, mari kita ciptakan suasana yang kondusif, saling menghormati satu sama lain. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tidak ada perselisihan tajam. Yang penting adalah toleransi kita jaga, saling tolong menolong Pak. Itu intinya. Ya. Terima kasih. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus juga Bang Juma. Iya Bang. Aman, lancar semua, nggak saling menggugat. Bagus sekali. Senang saya sekali. Selamat buat Bang Juma. Semoga bukan apanya Pak Martin itu udah paling senior di sini. Iya betul. Dan beliau itu tanpa mengenal waktu, kalau disenggol di WA, di telepon, selalu direspon. Gitu loh beliau itu. Iya. Artinya siap, beliau itu tugasnya yang mengedukasi. Siapapun teredukasi ya, itulah. Itu sih kira-kira. Kalau Pak Martin juga Bang, ilmu kitabnya mumpuni Bang. Bagus penjelasannya Bang. Penjelasan cara ngejelasinnya tuh enak, dia bagus. Ya itulah